Kita sering banget kan dengar kata pengangguran, tapi pernah nggak sih kepikiran apa pengangguran itu cuma soal orang yang nggak punya kerjaan? Nama saya Fatimah Hasanandisa dari Prodi Pembangunan Ekonomi Kewilayahan 11 dengan NIM 5611487. Di sini saya akan menganalisis mengenai pengangguran dengan mengkaitkannya pada sisi kemanusiaan. Menurut BPS, pengangguran ialah kondisi di mana penduduk tidak bekerja namun ia sedang mencari pekerjaan atau menyiapkan suatu usaha. Namun, pada realitanya, pengangguran itu tidak hanya sekedar seorang yang tidak memiliki pekerjaan. Terkadang, seorang yang sudah bekerja pun masih hidup seperti penganggur, di mana dia merasa gajinya masih belum cukup dan pekerjaannya tidak sesuai dengan kemampuan. Jadi, apabila dilihat dari sisi manusianya, hal ini bukan hanya soal kehilangan pekerjaan, tetapi juga soal kehilangan kesempatan untuk hidup yang layak. Jika dilihat dari data Badan Pusat Statistik atau BPS per Februari 2025, tingkat pengangguran di Indonesia mencapai 4,76% atau sekitar 7,28 juta orang. Kemudian apabila dilihat dalam wilayah seperti Jawa Barat, angkanya menjadi lebih tinggi sekitar 6,74%, yang artinya hampir 7 dari 100 orang di provinsi ini belum memiliki pekerjaan tetap. Menariknya, tingkat pengangguran yang paling tinggi justru berasal dari lulusan SMK yang didesain untuk siap kerja. Lulusan ini menyumbang sekitar 12,42% pengangguran. Dari sini bisa kita lihat bahwa masalahnya bukan hanya sekedar lapangan pekerjaan yang kurang, tetapi juga ketidaksesuaian antara pendidikan dan kebutuhan industri. Pada zaman sekarang, dunia kerja berubah cepat dan banyak posisi yang digantikan oleh teknologi serta otomatisasi. Jadi tantangannya bukan hanya nggak ada kerjaan, tapi tidak cocoknya skill yang kita miliki. Menurut saya pengangguran itu kayak kita lagi punya kunci, tapi pintunya udah berubah, di mana kita itu punya ijazah, punya semangat, tapi dunia kerjanya udah nggak sama lagi. Akhirnya pada saat ini banyak orang bahkan yang memiliki gelar sekalipun bekerja tidak sesuai dengan pendidikannya dan memilih bekerja freelance atau membuka usaha kecil. Mereka ini memang bekerja, tapi beberapa ada yang belum stabil secara ekonomi. Nah, saya sebagai seorang mahasiswa juga akan berpikir nantinya saya akan bekerja di mana ya? Apabila dibandingkan dengan skala internasional seperti Jepang, mereka sudah menyiapkan sistem agar mahasiswa dapat masuk ke dunia kerja lebih cepat. Di Jepang, magang bukan hanya formalitas untuk nilai, tapi juga bagian proses rekrutmen di mana perusahaan melatih, menilai, dan merekrut dari proses itu. Hasilnya dapat dilihat tingkat pengangguran Jepang hanya sekitar 2,6%. Sedangkan di Indonesia memang saat ini sudah memiliki program magang seperti Kampus Merdeka, tapi sebagian besar masih bersifat administratif. Kalau dijadikan pembanding, Jepang relevan bukan karena dia lebih kaya, melainkan cara mereka mempersiapkan generasi mudanya lebih terstruktur dan realistis. Nah, kemudian dari sini saya sadar bahwa kuncinya tidak hanya menunggu peluang, tetapi juga mempersiapkannya dari sekarang. Nah, hal-hal ini dapat kita mulai dari hal-hal yang paling kecil seperti magang sesuai dengan bidang dan belajar skill baru yang relevan dengan industri. Serta yang paling penting adalah memiliki mindset adaptif sebab dunia kerja itu dapat berubah dengan cepat. Jadi saat peluang datang kita sudah siap, bukan hanya memiliki jasa tetapi kita juga sudah memiliki pengalaman dan arah. Buat saya, pengangguran ini bukan hanya soal angka tetapi juga soal kesiapan. Jadi sebelum menyalahkan keadaan, kita harus mulai dari diri sendiri dengan belajar, berkembang, dan beradaptasi. Karena masa depan kerja bukan milik siapa yang paling pintar, tetapi milik siapa yang paling siap.